Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi saya Iman Stiana dengan NIM 55521800048 dari Praktikum PDBKD. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengentry transaksi penyesuaian pada soal kasus PD Pelangi tahun 2020 ke dalam program Accounting Rai Plus PD 19. Sebelum saya juga akan menjelaskan tentang menampilkan laporan keuangan PD Pelangi. Seperti biasa, saya di sini menggunakan aplikasi My Accounting versi 19. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengentry transaksi penyesuaian pada soal kasus PD Pelangi tahun 2020 ke dalam program My Accounting. Selain mengentry transaksi penyesuaian, saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menampilkan laporan keuangan PD Pelangi. Nah, seperti biasa, saya dalam video berikutnya juga menampilkan dalam aplikasi My Accounting. Pertama itu ada mengentry transaksi penyesuaian PD Pelangi 2020. Nah, dalam video kali ini saya tidak akan menampilkan modul dari pengentrian transaksi ini dikarenakan dalam laptop saya itu tidak bisa buka file PDF. Jadi, saya bisa melihat di handphone. Langsung saja, pengentrian transaksi penyesuaian PD Pelangi itu ada dua. Yang pertama itu mengentry transaksi penyesuaian rekening koran, dan yang kedua itu ada mengentry transaksi penyesuaian semua aset lancar. Terlebih dahulu yang poin A itu ada mengentry transaksi penyesuaian rekening koran. Nah, di mana dalam modul ada bukti memorial. Dengan bukti memorial itu ada BM 12.1 dan tanggal terjadinya bukti memorial itu 31 Desember 2020 kepada teknisi akuntansi dari Adrian. Dengan isi memonya telah diterima rekening koran dari Bank Permata ke Topak pertanggal 31 Desember 2020. Nah, ada in revenue itu sebesar 5.320.000 dan bank service 250.000. Nah, sebelum kita mengentry bukti memorial ini, terlebih dahulu kita akan melakukan perhitungan kepada akun cash in bank sebagai berikut. Nah, di sini itu ada interest revenue sebesar 5 juta 320.000 akan dikurangkan bank service charge sebesar 250.000. Nah, maka itu akan diperoleh hasil 5.070.000. Nah, nilai 5.070.000 inilah ini yang akan dialokasikan ke akun cash in bank. Nah, kemudian langkah-langkah untuk mengentry transaksi penyesuaian rekening koran dengan cara pada menu akun kita pilih Rico Journal Entry, terus kemudian general ini isi dengan nomor bukti memorial yaitu BM 12 strip. Ini tanggal terjadinya bukti memorial yaitu 31 Desember 2020. Memonya kita isi dengan ayat jurnal penyesuaian atau AJP 1. Nah, kemudian jangan lupa apabila teks inklusif ini terchecklist, kita hilangkan dulu checklistnya. Nah, kemudian pada kolom ACCT ini kita isi dengan akun cash in bank di debit sebesar 5.070.000. 5.070.000. Kemudian kita isi lagi dengan akun bank service charge. Kita cari bank service charge.
bank service check di debit sebesar 250.000 dan di kreditnya kita isi akun interest revenue. Kita cari interest revenue. Interest revenue. This account sebesar 5.320.000. Nah, pastikan total debit dan kreditnya itu sama. Di sini total debitnya itu 5.320.000 sama dengan total kredit 5.320.000. Setelah sama, kita pilih record. Kita cancel. Selanjutnya kita akan mengentry transaksi penyesuaian aset lancar. Di sini itu ada bukti memorial dengan bukti BM12-2 dan tanggal terjadinya bukti memorial itu 31 Desember 2020 kepada teknisi akuntansi dari Adrian. Isi memonya itu data penyesuaian akhir periode, yaitu persediaan akhir store supplier senilai 4.830.000 dan yang kedua itu ada beban sewa pokok bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.500.000. Yang ketiga itu beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar 1.250.000 dan taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, sebelum mengentry bukti memorial BM12-2 ini, terlebih dahulu kita lakukan akan penghitungan kepada pertama itu persediaan store suppliers, terus yang kedua itu beban sewa toko, yang ketiga itu ada beban asuransi, dan yang keempat itu ada taksiran kerugian piutang dagang. Nah, tapi kita akan terlebih dahulu kita buka trial balance-nya dengan cara klik to report, terus pilih account. Di akun ini kita pilih yang trial balance, kemudian display. Nah, perhitungan yang pertama itu ada persediaan ke supplier itu 4.850.000. Nah, sedangkan dalam trial balance-nya store supplier itu masih tercantum sebesar 9.800.000. Nah, hal ini berarti bahwa pemakaian perlengkapan telah menjadi beban perlengkapan untuk bulan Desember tahun 2020 sebesar 4.950.000. 4.950.000 ini dapatkan dari pengurangan nilai suppliers pada trial balance sebesar 9.800.000 itu dikurangkan dengan nilai store supplier pada data penyesuaian akhir periode sebesar 4.850.000, maka didapatkan hasil 4.950.000. Nah, kemudian penghitungan kedua itu ada beban sewa toko pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 2.500.000. Nah, jadi beban sewa toko pada akhir bulan Desember tahun 2020 tercatat sebesar 2.500.000. Nah, kemudian yang ketiga itu ada beban asuransi pada akhir bulan Desember tahun 2020 sebesar 1.250.000. Jadi, beban asuransi pada akhir bulan Desember tahun 2020 tercatat sebesar 1.250.000. Nah, itu sama saja dengan yang di bukti memorial. Yang terakhir itu ada taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember tahun 2020. Nah, untuk perhitungannya itu taksiran kerugian piutang dagang 5% itu akan dikalikan dengan saldo akhir piutang dagang dan hasilnya akan dikurangkan dengan penyisian piutang tak tertagih. Nah, jadi 5% itu dikalikan dengan saldo akhir piutang dagang yaitu diketahui 239.800. Itu hasilnya sama dengan 11.990.000. Nah,
akan dikurangkan dengan penyisian piutang tak tertagih, yaitu sebesar 11.800.000. Maka itu hasilnya 190.000. Nah, kita close aja. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah untuk mengedit transaksi penyesuaian kepada semua aset lancar. Itu dengan cara pilih account, terus pilih yang record journal entry. Nah, di sini sudah tampil ada jendela jurnal, tanggal, dan memo. Nah, selanjutnya ketika ada tes inklusif itu di sininya awalnya itu terchecklist, kita hilangkan saja. Yaitu di sini ada bukti memorial itu BM 12/2. Date-nya itu diisi dengan tanggal terjadinya bukti memorial, yaitu 31 Desember tahun 2020. Jangan lupa hilangkan checklist ini ya. Sekali lagi saya mengingatkan, ini hilangkan. Terus isi memonya itu ayat jurnal penyesuaian penyesuaian, yaitu AJP 2 sudah ya. Nih, di kolom ACT ini kita isi yang pertama itu dengan akun Store Supplier Expense. Kita cari Store Supplier Expense. Store Supplier Expense. Ini ya udah ketemu. Kemudian use account. Di debit sebesar 4.950.000. Nah, kemudian di kreditnya itu ada akun Store Suppliers sebesar 4.950.000. Kemudian kita penyesuaian kedua itu isi dengan akun Rent Expense. Kita cari Rent Expense. Kita cari Rent Expense. Di debit sebesar 2.500.000. Nah, di kreditnya kita isi dengan akun prepaid rent. Kemudian use account dengan saldo 2.500.000. Dan penyesuaiannya ketiga kita isi dengan akun insurance expense. Kita cari insurance expense. Di debit sebesar 1.250.000. Dan kreditnya itu ada akun prepaid insurance sebesar 1.250.000. Nah, pada yang terakhir itu kita isi dengan akun bad debt expense. Kita cari bad debt expense. Di debit itu sebesar 190.000. Kemudian di kreditnya itu allowance for doubtful debt sebesar 190.000 juga sama. Kemudian setelah semua kita pastikan bahwa total debit dan total kreditnya sama. Itu di sini total debit itu sebesar 8.890.000 dan total kreditnya itu 8.890.000. Autopilotnya itu sudah 0. Setelah sama, kita pilih record. Kita cancel.
Selanjutnya kita akan menampilkan laporan keuangan PD Pelangi. Nah, selanjutnya transaksi tersebut itu akan ditampilkan dalam suatu laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Kita mulai terlebih dahulu itu yang menampilkan laporan laba rugi atau profit and loss statement. Langkah-langkah untuk menampilkan laporan laba rugi menggunakan Mayo versi 19 itu sebagai berikut. Yang pertama kita pilih fitur report, terus kita pilih account, kemudian di profit and loss itu kita pilih profit and loss accrual, terus selanjutnya kita pilih customize. Date from-nya itu Januari to Desember, kemudian kita display, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Ini akan menampilkan laporan laba rugi Januari ke Desember 2020. Yang kedua itu ada menampilkan neraca atau balance sheet. Langkah-langkah untuk menampilkan neraca itu menggunakan versi 19 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama kita pilih fitur report, terus kita pilih account, terus di balance sheet kita pilih yang standar balance sheet, kemudian customize. Selective periodnya itu pilih Desember, kemudian display, maka akan muncul jendela berikut. Nah, ini akan menampilkan neraca PD Pelangi per Desember tahun 2020. Yang ketiga itu ada menampilkan laporan arus kas atau statement of cash flow. Langkah-langkah untuk menampilkan arus kas menggunakan Mayo versi 19 itu adalah sebagai berikut. Pada fitur report ini kita pilih yang banking, close di check and deposit kita pilih statement of cash flow, terus kita customize. Date from-nya itu kita ubah menjadi Desember to Desember, kemudian display, maka akan muncul jendela berikut seperti ini. Baik, saya telah menampilkan video tutorial part 3. Terima kasih sudah menyaksikan, dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penjelasan video part 3 ini ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.